هاي يعني هدنة، بقول لك هدنة وما هدنة، يعني احنا قبل الهدنة كمان هاينا قاعدين في ظهورنا آمنين برضه. ايش اللي صار بنفهمش، مش عارفين، حدا يجيب لنا استفسار. يعني اذا هيني بحكي انا، اذا في استفسار يا عم علينا حدا يقولنا بس. Memang ini persis seperti perkiraan masyarakat Timur Tengah ya, bahwa Israel itu sangat sulit dipercaya. Mereka itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah munafik ya. Kalau berbicara itu bohong. Kalau membuat komitmen mereka itu ingkar. Dan kalau sudah membuat kesepakatan, mereka akan menggunting dalam lipatan. Nah, itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina. Kekerasan kemanusiaan kembali terjadi di jalur Gaza, bahkan setelah Israel resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Serangan udara dan bombardir pasukan Israel telah menyebabkan puluhan warga sipil tewas, di antaranya perempuan dan anak-anak yang tak berdaya di tengah perang yang tak ada akhirnya. Pada Sabtu 31 Januari 2026, jet-jet tempur Israel menyerang permukiman pengungsi di wilayah Al-Mawasi, Khan Yunis, dan apartemen di Remal, kota Gaza. Serangan itu menewaskan 31 orang termasuk anak-anak dan perempuan yang terjebak dalam reruntuhan bangunan. Saksi mata menggambarkan ledakan yang mengguncang tanah, asap hitam pekat menutupi langit, jenazah diangkat satu-satu dari reruntuhan beton gedung yang runtuh, suara ambulans terdengar di semua penjuru kota. Tak sedikit pula warga yang terluka. Permukiman tertutup debu dan membuat lokasi yang harusnya damai dalam masa gencatan senjata malah kembali jadi bencana. ولا شي نايمين امام الله نزل عليهم الصاروخ بقاموا بحاربوا بيعملوا اعداء. هذول اطفال بكفة شردنا، بكفة بهدلنا، بكفنا شفنا الجوع، شفنا الخيم، شفنا التشريد، شفنا كل شيء. هاي يعني هدنة، بقول لك هدنة وما هدنة، يعني احنا قبل الهدنة كمان هاينا قاعدين في ظهورنا آمنين برضه. ايش اللي صار بنفهمش، مش عارفين، حدا يجيب لنا استفسار. يعني اذا هيني بحكي انا، اذا في استفسار يا عم علينا حدا يقولنا بس. Menurut otoritas kesehatan Gaza, pada hari Sabtu dalam 48 jam terakhir, rumah sakit di Gaza menerima 17 jenazah tambahan termasuk 12 kematian baru dan 5 jenazah yang dievakuasi dari reruntuhan. لو كان شيء صح بس الحرب ويلات والموت صعب. انت مش حاسس فيا ولا حاسس في غيره وفي غيره وفي غيره والكل موت صعب. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat 509 orang warga tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata 10 Oktober 2025. Angka tersebut membuat jumlah korban jiwa konflik Gaza menjadi lebih dari 71.000 orang dihitung sejak 7 Oktober 2023. Lebih ironis lagi, banyak serangan ini terjadi di wilayah yang secara resmi masuk dalam zona gencatan senjata tahap pertama. Area yang digambarkan sebagai garis kuning, tempat pasukan Israel seharusnya sudah menarik diri. Maka, perdamaian seperti apa yang sebenarnya diinginkan oleh Dewan Perdamaian bentukan Trump? Ketika damai sedang jadi topik pembicaraan, bom malah dijatuhkan. Padahal Israel telah resmi mendaftar sebagai anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump. Tujuannya untuk menyelesaikan konflik Gaza. Namun, serangan terjadi sehari sebelum penyeberangan Rafah dibuka kembali secara terbatas untuk pengungsi. Di tingkat diplomasi, Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang dipromosikan Amerika Serikat tiba-tiba terlihat seperti panggung kosong. Lebih dari sepekan setelah resmi diresmikan di Davos, janji untuk menyelesaikan tragedi di Gaza justru beriringan dengan serangan terbesar sejak gencatan senjata diumumkan pada 10 Oktober 2025. PBB melalui Badan Pekerjaan dan Pemulihan untuk Pengebut tidak hanya memperburuk kondisi kemanusiaan, tapi menghancurkan kepercayaan terhadap institusi internasional yang berupaya mengakhiri konflik. Mr. President, the ceasefire's permanence and success
requires that Israel cease trying to dictate the future of Gaza and to fully withdraw from the territory. Gaza is an integral part of the Palestinian territory. I repeat, Gaza is an integral part of the Palestinian territory. It belongs to the Palestinian people, nobody else. And any transitional arrangements must fully respect our people's rights and our sovereignty over the occupied Palestinian territory. ופירוז עזה מנשק וממנהרות. כפי שאני סיכמתי עם הנשיא טראמפ, אתם שמעתם את זה הרבה פעמים, גם ממנו, גם ממני. יש רק שתי אפשרויות. או שזה יעשה בדרך הקלה, או שזה יעשה בדרך הקשה. אבל בכל מקרה, זה יקרה. אני שומע גם עכשיו את האמירות שנאפשר את שיקום עזה לפני הפירוז. זה לא יקרה. אני שומע שנכניס חיילים טורקים וחיילים קטרים לעזה. גם זה לא יקרה. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. אני חושב שכולכם יודעים שמי שעצר הקמת מדינה פלסטינית שוב ושוב, זה אני, יחד עם חבריי בממשלות שעמדתי בראשן. Militer Israel sendiri mengklaim serangan-serangan terbaru adalah respons terhadap Hamas yang muncul dari sebuah terowongan di Rafah yang disebut sebagai pelanggaran gencatan senjata. Namun, Hamas membantah hal ini. Pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah bilang bahwa Israel tidak bisa dipercaya karena tidak ada satupun janjinya yang bisa ditepati. Memang ini persis seperti perkiraan masyarakat Timur Tengah ya, bahwa Israel itu sangat sulit dipercaya. Mereka itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah munafik ya. Kalau berbicara itu bohong, kalau membuat komitmen mereka itu ingkar, dan kalau sudah membuat kesepakatan mereka akan menggunting dalam lipatan. Mandat board of peace itu kan belum jelas, struktur kepemimpinannya belum jelas. Kita hanya tahu Donald Trump di puncak, tapi bagaimana mengimplementasi board of peace itu kan belum pasti. Yang jelas sekarang adalah negara-negara semakin sulit percaya bahwa board of peace ini akan berfungsi dengan baik. Indonesia mengecam serangan Israel yang terus-menerus terjadi di masa gencatan senjata. Dan hal ini bukan sekali, namun berkali-kali dilanggar oleh Israel. Untuk itu, Istana menyebut bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah tepat untuk mempercepat perdamaian dan rekonstruksi di Gaza. Dewan Perdamaian menjadi upaya Indonesia memberi masukan demi memerdekakan Palestina. Ya tentu kan kita prihatin ya masih terjadi serangan, tapi bagaimanapun juga kita akan terus berupaya karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina gitu. Suara-suara menggema dari Gaza hingga parlemen-parlemen dunia mempertanyakan di mana Dewan Perdamaian saat bom jatuh di atas tenda pengungsi. Sebuah pertanyaan yang menanti kapan mereka-mereka yang bersuara untuk Gaza benar-benar ada untuk melindungi warga sipil di tengah perang. Di Gaza, malam turun tanpa kepastian. Setiap dentuman di langit bisa berarti akhir dari satu keluarga, dan di antara puing-puing itu, kata perdamaian yang berkali-kali dilafalkan di forum elit dunia hanya terdengar sayup-sayup.